Ibu Guru Hebat. Welcome to kelompok SD. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kelompok kami memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi di SD pada situasi 2. Sebelum memaparkan hasil diskusi kelompok kami, izinkanlah kami memperkenalkan kelompok kami. Assalamualaikum, saya Iwan, tugas di SDN Sukawening, Kecamatan Cianjur. Halo, saya Erwan Herdiawan dari SD Negeri Neglasari, Kecamatan Cipanas. Saya Yeni Suryani dari SDN Nusa Indah, Cipanas. Perkenalkan, saya Ima Zahara dari SDN Ciwalen, Pentas. Pada kesempatan ini, kelompok kami telah menganalisis dari kegiatan pembelajaran pada Darmawan mengenai pembelajaran berdiferensiasi tentang sistem pencernaan dengan menggunakan berbagai sumber belajar dan aktivitas yang sesuai dengan kemampuan murid. Memastikan setiap murid dapat memahami materi dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Berikut adalah skenario kegiatan pembelajaran pada Darmawan. Setelah kami menyimak video mengenai kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Pak Darmawan, kemudian kami membaca skenario kegiatan pembelajarannya, kami akan mencoba menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut akan dipaparkan oleh Bapak Iwan? Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya akan dijelaskan oleh Bapak Erwan. Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensi apa yang digunakan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian akan dipaparkan oleh Ibu Ima. Selamat menyaksikan. Pertanyaan ke-1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan yang dibutuhkan adalah yang ke-1, kesiapan belajar, yang kedua, minat belajar, dan yang ketiga, profil belajar. Dalam kesiapan belajar, pada poin 6 di awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua muridnya yang ada di kelas tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ingin ia kuasai oleh anak-anaknya lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh. Dan pada poin ke-7, Pak Darmawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membacanya. Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Dalam minat belajar itu terdapat di poin ke-8. Pak Darmawan memberikan keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Ketiga, profil belajar. Poin 4. Pak Darmawan juga membuat kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Dan poin kelima, Pak Darmawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya. Yang kedua, mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang mewawancari tugas UKS, menjawab kartu pertanyaan, aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda namun semua bertujuan agar semua memahami kerja sistem pencernaan.
Pertanyaan kedua. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Cara Pak Dermawan menentukan kebutuhan belajar muridnya. 1. Melihat tujuan pembelajaran atau target yang ingin dicapai. 2. Melakukan asesmen diagnostik. 3. Memetakan kebutuhan murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. 4. Mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca. 5. Menentukan strategi pembelajaran yang akan diterapkan. 6. Mempersiapkan sumber dan bahan belajar. Selanjutnya, pertanyaan ketiga oleh Ibu Yani Suryani. Pertanyaan ketiga. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh Bapak Dermawan adalah yang pertama, diferensiasi konten, yaitu variasi sumber belajar. Yang kedua, diferensiasi proses, variasi proses belajar. Dan yang ketiga, diferensiasi produk, variasi hasil belajar. Yang pertama, diferensiasi konten. Lihat dari sumber daya belajar yang disiapkan oleh Bapak Dermawan, yaitu diantaranya sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan, kemudian berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Yang pertama, beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda, kemudian artikel yang diambil dari majalah anak, dan yang ketiga adalah komik science. Berikut adalah bukti bahwa Bapak Dermawan telah melaksanakan kegiatan diferensiasi konten. Diagram organ pencernaan, bahan bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda, kemudian video penjelasan singkat, dan kartu pertanyaan. Diferensiasi proses. Dilihat dari poin 5 bahwa Pak Dermawan mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Dengan membaca buku, artikel atau komik, kemudian mengamati poster diagram, mendiskusikannya, kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Dengan aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang berbeda, tetapi tujuannya adalah sama, agar murid memahami sistem kerja pencernaan. Kemudian dilihat dari poin ke-7, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan muridnya dalam membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Yang ketiga, diferensiasi produk. Bapak Dermawan membedakan produk-produk hasil dari kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan murid. Yang pertama, untuk murid yang kemampuannya kurang, buat diagram alur sederhana yang dilengkapi dengan penjelasan singkat. Kemudian, untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, membuat sebuah cerita narasi dengan kosakata yang lebih bervariasi. Dan untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, membuat sebuah cerita kreatif penyusunan dengan pemilihan kosakata yang lebih sulit. Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Guru tersebut melakukan 2 penilaian, yaitu Assessment for Learning dan Assessment as Learning.
penilaian yang dilakukan oleh Pak Dermawan yang pertama, assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran dengan langkah, observasi dan catatan penilaian. Selama proses pembelajaran, Pak Dermawan melakukan observasi dan mencatat jawaban serta pertanyaan dari murid. Informasi ini digunakan untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan kepada murid. Yang kedua, assessment as learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif. Guru tersebut melakukan penilaian berjenjang atau tiered assessment. Ia menilai pemahaman murid melalui tugas-tugas yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan mereka. Murid dengan kemampuan kurang menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana dengan penjelasan singkat. Murid dengan kemampuan sedang membuat cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Sedangkan murid dengan kemampuan tinggi membuat cerita kreatif yang menarasikan alur pencernaan dengan penyusunan kalimat dan kosakata yang lebih sulit. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Dermawan adalah Bapak Dermawan telah melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang berbeda di kelasnya menggunakan 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Dengan menggunakan berbagai sumber belajar dan aktivitas yang bervariasi, ia berhasil menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan interaktif. Penilaian berjenjang disesuaikan dengan kemampuan murid, memastikan bahwa setiap murid dapat menunjukkan pemahaman mereka tentang sistem pencernaan dengan cara yang paling sesuai dengan kemampuan mereka. Berikut adalah umpan balik dari kelompok lain. Demikianlah pemaparan dari hasil kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.